Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gue mau menceritakan satu kisah pengalaman gue, yaitu gue itu pernah mati suri di saat habis mabuk-mabukan bersama teman-teman. Jadi singkat cerita, gue itu baru pulang kerja. Jadi kerjaan gue itu pada saat itu menjadi kru film di salah satu bidang yaitu artistik. Yang dimana kerjaan gue itu sebagai pendekor ruangan atau pendekor lokasi-lokasi untuk syuting lah. Seperti contohnya kayak gini nih, misalnya di adegan film itu ada ruangan rumah sakit. Nah, di situ tuh ruangan rumah sakitnya itu gue yang dekor gitu kan. Singkat cerita, setelah pulang dari lokasi syuting tersebut, gue itu bukan malah pulang, tapi malah membeli minuman keras atau miras. Di situ setelah gue membeli miras, gue itu langsung bergegas untuk ke rumah teman-teman gue. Oh iya, karena posisinya itu besok itu mau libur, syutingnya itu libur gitu kan. Jadi gue bebas nih, wah mumpung besok libur, mabok dulu lah gitu kan. Pada saat itu gue waktu muda. Nah di situ, di saat gue bergegas menuju teman-teman gue gitu kan, gue ini dulu lah kabarin dulu teman-teman gue, "Oi pada di mana?" Gitu kan lewat telepon. Nah, kemudian teman gue menjawab, "Ini nih lagi pada ngumpul, rame, kesini aja." Nah gitu kan kata temen gue. Akhirnya gue langsung lah OTW berangkat ke teman-teman gue. Di situ setelah gue sampai teman-teman gue, betul aja di situ udah pada rame tuh, pada nungguin gue. Di situ gue beli minuman sekitaran lumayan sih, 6 botol kalau nggak salah tuh. Gue beli 6 botol minuman. Di situ gue kasih kan ke teman-teman gue, "Nih minum minuman nih, gua habis gajian," gitu kan kata gua gitu. Pada senang-senang banget kan teman-teman gua, "Wih mantap gajian." Nah di situ kan pesta-pesta lah kami gitu kan, minum minuman. Ada yang beli ini juga, apa sih namanya, nambahin lagi karena 6 botol katanya kurang gitu kan, karena karena teman-teman gue itu ramai posisinya tuh sekitaran ada berapa, 13 orang atau 15 orang lah di situ. Katanya kurang kalau misalnya 6 mah. Akhirnya berangkat lagi, beli lagi. Total-total itu temen gue nambahin 4 jadi 10 botol tuh pada saat itu. Minum-minuman kan gitu kan. Nah, di situ habis minum-minum pada ada yang muntah-muntahan nggak sadar. Kemudian gua setelah minum-minum gitu kan, gua tahu kenapa tuh perut gua itu kayak gimana ya? Kayak kebanyakan minum gitu, kembung, tapi kembungnya itu sama minuman keras. Mual-mual juga kan gua kan, teman-teman gua sama yang lain itu pada muntah, pada jackpot lah namanya bisa biasa dibilang. Akhirnya gua itu ini kan apa sih, nggak kuat, gua tiduran sebentar gitu kan, muntah, tiduran sebentar muntah, pokoknya sampai-sampai inilah, sampai-sampai sedikit-sedikit kehilangan kesadaran. Nah di situ singkat cerita teman-teman gua yang lain itu mulai satu persatu tuh balik, satu persatu tuh pada balik gitu kan. Di situ sisa gua berdua sama temen gua yang punya rumah. Akhirnya gue diajak lah ke kamar dia. Gue diajak ke kamar dia, tiba-tiba kan di saat di kamar dia tuh, dia itu tidur, langsung tidur. Gua yang awalnya tuh tidur, tiba-tiba gua itu kayak mimpi kebangun loh. Saat gue lagi tidur kebangun. Sayang, tapi anehnya di saat gue bangun, gue itu ngeliat tubuh gue sendiri. Jadi gue bangun bukan cuma bangun doang. Jadi gue kayak keluar dari tubuh gue, bangun, gue ngeliat tubuh gue sendiri. Di situ gue kebingungan. Waduh, mimpi apa gimana ini kan? Gue mulai ini kan, nengok kanan kiri. Waduh, iya ini mah kayak nyata, ini mati ini gua gitu kan. Di situ gua itu wah udahlah, panik gua nih, mati ini gua nih kata gua gitu kan. Istighfar lah gua, astagfirullahaladzim. Bingung tuh posisinya tuh gua. Udahlah, pasrah aja gitu kan. Sambil merenung, sambil pasrah, gua bilang aduh nyesel banget malahan habis minum minuman, malah kayak gini gitu kan. Ditambah lagi posisi bingung. Dan yang bikin gue inget sampai sekarang, yang bikin gue merinding sampai sekarang tuh, gue itu masih kegambar kayak suasana ini loh, suasana
kayak ngebayang-bayangin alam-alam ini loh, alam-alam kematian itu. Jadi gue itu ngebayang di saat gue itu ngelamun, merenung, ngeliatin tubuh gue itu ngebayangin, waduh gimana kalau misalnya gue itu masuk neraka gitu kan. Tiba-tiba kegambar lah tuh gambaran neraka gitu kan. Wah, orang-orang ramai pada teriak-teriakan. Kan gue itu kebayang kayak gitu. Aduh, sambil gue itu istighfar terus, astagfirullahaladzim, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba. Dan akhirnya alhamdulillahnya nggak lama kemudian tiba-tiba gue itu kebangun dari tidur gue. Pas gue buka mata ya kan, posisi masih pusing gitu kan. Ternyata gue itu cuma mimpi. Di situ sampai sekarang tuh gue bakalan keinget banget tuh kejadian kayak gitu. Gue itu ngeliat tubuh gue sendiri, sampai-sampai gue itu kebayang ngeliat neraka itu jelas banget, orang-orang di situ pada disiksa. Akhirnya gue itu memutuskan di situ, gue niat buat bertaubat. Astagfirullahaladzim gitu kan, istighfar, taubatlah gue. Posisi gue kan masih kerja di situ, gue berhenti dari kerjaan gue memutuskan buat masuk pesantren. Akhirnya gue masukkan tuh, gue bilang sama orang tua gue, Bu, saya mau masuk pesantren Bu. Kaget kan orang tua, sambil bersyukur lah gitu. Alhamdulillah, bagus lah kalau misalnya mau pesantren gitu kan. Karena kan orang tua gue bisa dibilang masih mampu juga buat ngebiayain gue, walaupun gue itu udah gede masih sanggup lah ngebiayain gue walaupun gue nggak kerja, gue pesantren. Akhirnya disiapin lah gitu kan, bawa-bawaan gue atau peralatan-peralatan buat dibawa ke pesantren. Akhirnya datanglah gue ke pesantren sama keluarga gue, sama ibu bapak gue. Diantar gue ke pesantren, salah satu pesantren yang ada di daerah Rumpin. Akhirnya gue cium tangan ke kiainya, dan gue pun diterima di pesantren tersebut. Kemudian orang tua gue pun mulai pulang, dan alhamdulillah gue pun betah mondok pesantren di pesantren tersebut. Jadi kisah yang bisa kita ambil, janganlah mabuk-mabukan, karena siksaannya itu sangat-sangat pedih, benar-benar pedih, bahaya sekali mabuk-mabukan itu. Kalau misalnya kita mati di saat keadaan mabuk, benar-benar menyesal sekali, seperti apa yang gue alamin tadi. Alhamdulillahnya gue langsung masuk pesantren. Mungkin cukup sekian cerita dari gue. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.